warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, khusus untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat dan kepahaman untuk kita semua. Amin. Hari ini kita mulai belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Ayo, ingat kembali kata tanya dan fungsinya. Kemarin kata tanya ada apa saja? Ya, kata tanya bisa kita singkat untuk hafalannya, yaitu adik Simba. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari A. A itu untuk apa? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. D itu untuk di mana? Menanyakan tempat terjadinya suatu hal atau peristiwa. Kemudian yang ketiga ada K, yaitu kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kita sudah belajar adik itu apa, di mana, dan kapan. Kemudian Simba. Simba itu singkatan dari apa saja ya? Kita bahas yuk. Simba dimulai dari si. Si itu siapa? Digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. M yaitu mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ba yaitu bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, kita belajar informasi apa yang akan didapatkan berdasarkan kata tanya. Untuk kata tanya apa? Informasi yang akan kita dapatkan yaitu penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian yang kedua, kata tanya di mana? Informasinya yang akan kita dapat yaitu penyebutan atau penjelasan tempat. Untuk kata tanya kapan, informasi yang kita dapatkan yaitu penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa, informasi yang didapatkan yaitu penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian untuk kata tanya mengapa, informasi yang didapatkan yaitu penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Informasi yang akan didapatkan yaitu keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Kemudian ada kata tanya berapa, ini juga sering keluar ya. Kata tanya berapa, informasi yang akan kita dapatkan yaitu menunjukkan jumlah atau banyak benda. Jadi selain kata tanya tadi yang singkatannya adik Simba, itu ada tambahan kata tanya berapa. Yuk kita coba baca teks berikut. Judulnya pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang, inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari bacaan tadi kita dapat menemukan beberapa informasi. Yuk kita lihat tabelnya. Untuk kalimat pertama yaitu ada ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air.
Untuk membuat pertanyaannya bisa menggunakan kata tanya apa dan di mana. Untuk kata tanya apa, contohnya ya. Apa nama hewan yang hidup di air? Nanti bisa kita jawab. Hewan yang hidup di air adalah ikan. Kemudian kata tanya yang kedua yaitu di mana? Contoh kalimat pertanyaannya, di mana ikan hidup? Jawabannya ikan hidup di air. Kemudian kita lanjut ke informasi yang kedua. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, contoh kata tanya yang bisa digunakan yaitu pertama apa, kedua bagaimana. Untuk kata tanya apa bisa dibuat menjadi kalimat tanya seperti ini. Apa alat pernafasan pada ikan? Nanti jawabannya alat pernafasan pada ikan yaitu insang. Kemudian untuk kata tanya kedua itu bagaimana? Contoh kalimat tanyanya, bagaimana cara ikan bernapas? Nah, jawabannya ikan bernapas menggunakan insang. Lanjut kita ke informasi yang ketiga. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini bisa menggunakan 4 kata tanya. Yang pertama apa? Kedua di mana? 3 kapan? 4 bagaimana? Untuk kata tanya apa? Nah, bisa kita buat kalimatnya menjadi apa yang terjadi ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka? Nanti jawabannya, ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua yaitu di mana? Untuk kalimat tanyanya bisa dibuat seperti ini. Di mana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Jawabannya nanti seperti ini ya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di bagian insang yang terbuka. Kemudian kata tanya yang ketiga ada kapan. Kalimat tanyanya bisa dibuat seperti ini. Kapan air mengalir ke bagian insang ikan yang terbuka? Nanti jawabannya air mengalir ke bagian insang yang terbuka saat mulut ikan tertutup. Atau seperti ini, kalimat pertanyaannya juga boleh seperti ini. Kapan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Selanjutnya yang keempat ada kata tanya bagaimana. Untuk kalimat pertanyaannya bisa seperti ini. Bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Nanti kalian jawab. Proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan yaitu mulut ikan tertutup dan air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Nah, selanjutnya kita belajar menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kamu dapat mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan informasi yang tersedia pada teks tersebut. Contohnya, untuk pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nanti jawabannya, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian pertanyaan kedua,
Apakah penyebab penyakit bronkitis? Jawabannya, bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Pertanyaan ketiga, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Jawabannya, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Selanjutnya, kita belajar menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, berikut contoh bentuk peta pikiran. Di tengah-tengah kita tuliskan judul teksnya dulu. Kemudian kita buat cabang-cabangnya untuk menuliskan informasi yang satu, informasi kedua, informasi tiga, dan informasi yang keempat. Bisa juga kalau informasinya ada 5, kita buat cabang lagi. Itu menyesuaikan informasi yang kita temukan ya. Selanjutnya, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerpen adalah cerita pendek. Kamu juga dapat menemukan informasi dari cerpen yang kamu baca. Langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Pertama, bacalah dengan saksama. 2, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Dan yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, selanjutnya menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Ingatlah kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Ayo ingat kembali langkah-langkah menggali informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan seksama. 2, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawablah. Kemudian yang ketiga, tuliskan dalam bentuk tabel atau peta pikiran. Sekian dulu materi untuk muatan bahasa Indonesia di subtema 2 ini. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Untuk tugas kalian, bisa kalian lihat di akhir video pembelajaran ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.